Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin al-famra. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba yutabu abadal abidin wa da'rad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani wa nawwir basari wa basirati bi nuril fahmi bil 'ilmi ladunni wal qasmi ya arhamar rahimin bi jahil nabi wal ali wa sahbi amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kesembilan mad lazim harfi musyabbah atau disebut mad lazim mutsaqqal. Itu huruf mad yang terletak pada huruf-huruf pembuka surah Al-Quran yang pembacaannya dengan nama-nama hurufnya, kadar panjangnya 6 harakat, hurufnya 8, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Kalau disambung jumlahnya naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Nomor 1 di bawah huruf-huruf yang 7 nun, qaf, shad, sin, lam, kaf, mim dimatkan. Kalau dipanjangkan 6 harakat dengan tidak selisih ulama. Sepakat ulama jumlahnya 6 harakat atau 3 alif, berarti 3 alif 6 harakat. Sedangkan huruf ain ada pendapat boleh 2. Satu pendapatnya 6 harakat, kedua 4 harakat. Jadi 4 adalah Pembacaan huruf yang seringkali berlaku hukum idhar, idgham dan ikhfa, misalnya alif lam mim. Dibaca alifnya itu alifnya pendek, kemudian lamnya matnya 6 harakat, kemudian lam lawan mim itu idgham mimi dengan dengung, lam alif lam mim idgham mimi. Kemudian mim yang kedua matnya 6 harakat, 3 alif pulang, alif lam mim. Ada yang belajar obat tadarus alam kaf ha ya ain shad. Dibaca kafnya mad 6 harakat, kaf. Haknya mad lazim harfi mukhaffaf 2 harakat, ha. Ya-nya sama mad lazim harfi mukhaffaf 6 harakat, kemudian ain madnya 6 harakat, madnya 6 harakat, ain shad. Jadi ain lawan nun mati bertemu shad itu ikhfa, ain shad, ain shad. Kaf ha ya ain shad. Shadnya itu qalqalah kubra, shad. Kahaya asa aja. Alif lam ra alar hama asak gitu. Dibaca alif lam ra, alif lam ra. Alifnya pendek, lam matnya 6 harakat, lam lawan ra itu idhar syafawi, alif lam ra. Ada ra-nya itu mad lazim harfi mukhaffaf mad 2 harakat.
ra, kemudian nun, wal qalami wa ma yasturun, nun matnya 6 harakat dan idgham sebab tidak serangkai. Tidak idgham sebab tidak serangkai. Jadi nun itu waqaf nun jaka bersambung nun wal qalami. Nah, cuma ini kan serangkai, tak bisa nun. Akhirnya kita bila belajar tafsir pulang maknanya alif lam mim, Allah ya'lamu bi muradihi, Allah aja tahu maksudnya itu. Walaupun kita ada sebagian tafsir maknanya ini, cuma kebanyakannya Allah ya'lamu bi muradihi, Allah lebih tahu maksud awal-awal surah itu ini. Jadi Toha itu ismu Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad. Jadi masing-masing ada memaknai, tapi kebanyakannya ulama mufassirin hanya Allah yang lebih tahu. Maka ini dijadikan wiridan Ismul A'zam biasanya huruf-huruf lainnya. Asapuluh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-10 mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu huruf mad yang terletak pada huruf-huruf pembuka surah Al-Quran yang pembacaannya dengan fathah. Kadar panjangnya 2 harakat, 1 alif, hurufnya 5, ha, ya, ta, ha, ra. Singkatannya hayyun tahura. Misalnya toha dibaca toha. Toknya mad 2 harakat, haknya sama, mad 2 harakat. Toha. Terus Yasin dibaca Yasin. Jadi ya-nya mad 2 harakat ya. Kemudian sinnya mad lazim harfi musaqqal, madnya 6 harakat. Yasin. Keterangan huruf alif 1 dibaca dengan nama hurufnya dengan tidak alif ya. Huruf alif dibaca dalam kurung anak alif ya. 11 mad silah kasirah, yaitu ha dhamir hu hi, sedang sebelumnya huruf yang berbaris, kadar panjangnya 2 harakat, 1 alif. Misalnya innahu kana tawwaba wa la yauduhu hifzuhuma. Jadi huruf di sana bila ada berputar ke atas itu menandakan ada panjang 1 alif, 2 harakat, 2 harakat. Innahu kana tawwaba wa la yauduhu hifzuhuma bihi katsiran. Jadi bihi dipanjangkan 1 alif ya. Kecuali satu kalimat yang berbunyi yardahu lakum di dalam surah Az-Zumar ayat 7 dibaca pendek tanpa mad. Perhatian, apabila sebelum ha dhamir atau sesudahnya ada huruf yang mati maka tidak boleh dibaca panjang. Misalnya waja'alnahu huda wa ilaihi yas'adu minhu dzikra. Jadi itu ada sebelumnya ada huruf mati. Waja'alnahu, na itu ada alif mati. Waja'alnahu huda. Jadi kada panjang na-nya, jangan panjang hu-nya kada. Termasuk ilaihi ya mati, wa ilaihi yas'adu minhu dzikra, nun mati. Itu hajar hu kada dipanjangkan, minhu kada, minhu dzikra lahuddin annahu istama'a innahul haq. Nah ibadu balik sambung ada panjang juga. Rabbihil a'la. Jadi yang tadi nya sebelum matinya ada ini, matinya sesudah.
innahu istama'a. Ini rabbih itu mau dituliskan rob bak mati dulu tak nyerba hidup rabbih itu ada rob mati yang ada itu. Nah, jadi kalau bisa dipanjangkan di waktu sesudahnya ada huruf yang mati maka tidak boleh dibaca panjang. Dan tulisannya kan kada ada bau pengira lagi situ tak bukan biasanya dhammah balik atau menandakan panjang gitu. Cuma sebagian tulisan Quran dari beta rata juga itu aja. Cuma ada di situ waw halus, giganya waw halus. Nah itu menandakan tambahan panjangnya lagi. Harus penjelasan perhatian. Kecuali pada surah Al-Furqan ayat 69 yang berbunyi wa yaqdud fihi muhana. Nah ini terkecuali karena pengecualian dibaca panjang 2 harakat. Wa yaqdud fihi muhana. Penjelasan terus huruf H. Penjelasan huruf H, hu, hi pada firman Allah Ta'ala yang disebutkan berikut ini dibaca dengan tanpa mat pendek karena huruf-huruf H, hu, hi di dalam kalimat-kalimat berikut ini bukanlah hak dhamir tetapi hak kalimat, yaitu 1. Ma nafqahu katsira. 2. La illam tantahi la arjumannak. Yang ketiga fawakihu katsira. Atau ada panjangan fawakihu katsira. La illam tantahi ya la illam tantahi ya la illam tantahi ya la illam tantahi ya. Jadi hanya ada panjang. Kemudian la illam tantahi ya fawakihu wa hum mukramun. La illam yantahi lanasra'an bin nasiyah. Kemudian marsilah tawilah terus Marsilah tawilah yaitu hak dhamir sedang sebelumnya huruf yang berbaris bertemu dengan hamzah. Itu hamzahnya terus kadar panjangnya. Nah, kadang kelihatan tulisannya gimana? Kadar panjangnya 2 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat. 1 2 atau 2,5 alif. Misalnya manahu akhladah indahu illa biiznih. Nah dipanjangkan lagi pada tadi sampai 2 alif setengah. Min ilmihi illa hadhihi ila al-madinah. Nah bertambah lampu pendiranya ini pelan di bawah di baris alif pencagat pelan lagi di 2 kali panjang dan sebelumnya tadi. Kemudian matamkin wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita min hatul aqyas. Nang kada bisa fotokopi yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumil qadari amin. Berkata Syekhul Kabir Abu Muhammad Al-Yafi'i rahimahullah ta'ala. Itu sudah belum? Belum. Ya, sudah. Saya. Alaikum bihusnil dhanni bil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Kabir Abu Muhammad Yafi'i rahimahullah ta'ala, alaikum bihusnil dhanni bil muslimin fa inna husnal dhanni bihim fadlam anis solihin babun kabirun min abwabil khairi wan naf'i fil jaldi wan naf'i a'ni jabal mahbubatil mahmudati wa daf'a makruhati madmunmati fil hayati wa ba'dal mamati wa dzalika masyhurun ma'rufun inda kulli man bil khairi mausufun. Artinya, hendaklah kalian senantiasa berbaik sangka terhadap sesama muslim, karena baik sangka terhadap mereka apakan lagi orang yang soleh itu adalah salah satu pintu yang sangat besar untuk
meraih kebaikan dan meraih manfaat yang berguna untuk mengundang dan menolak maksudku mengundang segala yang disukai dan terpuji dan menolak segala yang dibenci dan tercela baik sewaktu hidup ataupun sesudah mati. Hal ini sudah masyhur dan dikenal dengan baik bagi orang yang bersifat dan sifat-sifat kebaikan. Jadi kita baik sangka itu kepada orang soleh, baik sidin di waktu hidup, lalu kita mengambil manfaat ilmu sidin, mengambil berkat sisa minuman sidin, mengambil berkat mencium tangan sidin, itu kebaikan untuk kita di dunia sampai ke akhirat. Kemudian kita belum berbaik sangka, sidin sudah meninggal. Ya, kita tabarruk kan mengambil berkat kamu boleh sidin. Ada yang dimuliakan oleh ulama mencium lisan sidin. Jadi adab ziarah ulang tahun. Jadi sehingga makin beradab kita ziarah kampung wali, makin kita dapat berkah. Ini beri ada kita ziarah ke wali Songo. Tahu entah pacaran orang ini atau laki bini jadi tahu bang sama anu saya. Nah ini saya pasal untuk kalau di Jawa sana. Contohnya nih. Jadi Yasin jadi tangan kanan ya. Tangan belum sudah sebenarnya. Nah, nangga ini nah. Membaca Yasin berdua nak beripa nah. Tahu kok pacaran enggak tahu. Itu lagi bini kan tahu jadi kita disuruh baik sangka. Baik sangka lawan ziarah. Kali kita gitu nih laki bini bang. Cumanya kadang-kadang atau aku mengat lain juga binian sama pacaran bila kau ikut tuh mau pisit kau tak pacaran tak imbah kalau laki kan lebih ikut lagi tak lain namanya tuh kamu serangan tuh beda lain kan lagi lawan pacar bawa ikut benar kalau tergugur kisahnya nih bahkan mari lah begasot nah supaya ternyata susunya aja jadi gitu tuh rumah aja kita ziarah menang kita laki bini pun orang adab ya kita di hadapan wali maju orang wali itu agak kiawan orang adab jadi masing-masingnya membaca Sikom Yasin ini kan ada sebutin Yasin juga berapa seorang pada ini kadang dalam ziarah enak malam biasa gerak kawan di hotel ada ini nah jadi baik sangka jadi ujian orang ziarah jadi bila kita ziarah kawali semua itu cobaan ujian kita latihan kena ke Makkah nah ya ke Makkah kena macam-macam fitnahnya kawan lagi di kampung kawan betul-betul jadi enak mau uji kawan itu bagus lawan kita tuh waktu kita musafir lawannya menang di kampung bertolongan tapi sudah kayak musafir bisa aslinya sehingga sisa sayang lawan duit kan kawan tak itu di situ tuh hendak mau uji kawan tuh baik kadang itu waktu musafir dalam perjalanan jauh menang di rumah aja bagus harus kawannya cuma bila sudah perjalanan jauh nah atau situ mau uji kawan itu sehingga kata seiman setujuan selaras seimbang ada tahu tak ujiannya di situ tak waktu perjalanan jauh nih lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama bersyair innal ladzina tahara maula sariratahu minadz zununi la fi jannati ridwani fazunna fil khalqi khairan ya akhi falaqad ja'al wa'idu liqattati wa zannani. Artinya sesungguhnya orang yang telah Allah sucikan batinnya dari sangka-sangka yang tidak baik, dia berada di dalam kebun-kebun surga yang sangat memuaskan. Oleh karena itu wahai saudaraku, bersangka baiklah terhadap semua makhluk, sebab telah tersebut ancaman keras lagi nyata bagi orang yang suka mengadu domba dan yang berburuk sangka. Ulama lain juga ada bersyair
idza ma syi'ta an tahya sa'ida min al khairati mamlu al yadaini fazunna bi ma'syaril islami khaira wa is'ama wa aslih datal baiti. Artinya Zatal baini. zatal baiti. Zatal baiti kagoro. Zatal baini. Artinya apabila engkau ingin hidup bahagia dan dipenuhi dengan kebaikan, maka berbaik sangkalah kepada semua orang Islam, dan hendaklah engkau dalam keadaan buta, artinya tidak memperhatikan kesalahan orang lain, dan apabila ada yang berselisih maka demikianlah. Nah, jadi ini ngalinya baik sangka tadi kadang-kadang orang kita lihat di kada bagus. Nah, lalu untuk berbuat sangka tadi diulah-ulah anggaran pemikiran kita tuh jadi positif ting-ting gitu. Baik sangka. Baik kisah guru Zudi ya Allah. Orang buka aurat binian terbuka aurat cara kantat cara apa? Cara orang pakaiannya. Oh, jadi kita aja sini tuh Pak. Kalau orang kada kuat bongkar kayak kita pasang situasinya kawan. Membawa bibinian di sini nih. Baik sangka gitu. Nah, kita baik sangka oh ini bidinya. Wah, kalau mungkin bidinya kayak itu jangan ikut visit gitu aja. Nah, barangkali atau kakaknya atau adiknya. Wah, ada aja penuh. Paling adik seagama paling jernih. Asa aja sangka tuh. Jadi ujian yang luar biasa untuk baik sangka ini. Makanya sih tadi bila kita hafal baik sangka hidup bahagia dunia akhirat. Sebab di dunia nyaman kan ada sangkal mangkal di hati orang lain karena baik sangka harus. Ulama lain juga berkata ada isbar syair idza masyita an tahya sa'idan habiban lil ghaniyyin walil faqir fadhunna bi ma'syar islam khairan wara'il waqta waqna bil yasiri. Ya, amalan bahagialah. Artinya bila engkau ingin hidup bahagia serta dicintai semua kalangan baik kaya maupun fakir, artinya kalangan orang sugih ketujuh, kalangan orang fakir sayang, itu amalannya maka berbaik sangkalah kepada semua orang Islam dan jagalah waktumu serta qanaahlah puaskanlah hatimu terhadap harta benda yang sedikit yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, ini amalan hati bahagia ini al-qanaatu kanzun la yafna, karena itu kesugihan yang kada berhabisan. Sebab bila kita memandang merasa kada cukup nikmat yang ada ini, melihat orang banyak nikmat susah ya. Seorang dapat sepeda motor sebuah buruk kurang dua rumah di nah yang pasal guru Allah yarham guru Zudi ujasiyin mencari rezeki kasugihan itu ada perlu mencari kasugihan yang kita cari itu adalah cukup dan berkah. Ya sudah sugihan sudah cukup dan berkah. Keberkahan ada, jadi orang mencari keberkahan itu kadang memandang hasil usaha itu banyak kah sedikit kah. Ya kadang bila memandang melihat sedikit loh sedih itu. Bila banyak melihat pulang itu bisa sumbung pulang kah. Jadi cukup dan berkah. Bila kita mencari harta usaha itu hendak kasugihan, nah selamanya hati kita kada senang. Karena kita pemuda 100 juta, orang pemuda 50 juta udah. Kita pemuda 50 juta awak menyamai orang pemuda sudah 100 juta. Jadi di atas langit ada langit, di atas orang sugi ada orang sugi. Jadi kita hendak menandingi orang sugi. Pokoknya kita penyuginya di kampung dah. Di kampung penyuginya, tanding ke kampung lain. Ya nambah hari. Kayak matang karangan guru ayam Muhammad Aini dihilangi oleh guru kubah. Jadi guru kubah itu bila hilang itu yang diperhatikan sedih kalam perkataan, karena perkataan nasihat sedih itu kalau dia melakukan aman sidin bakaraman ini itu kita kan meniru kayak guru sekumpul karaman sidin ini kita kan meniru pada kawan sama karaman sidin ini itu gitu. Nang kita kawa kita ambil faedah pemulaan kok nasihat sidin dulu perkataan sidin. Jadi waktu itu waktu guru kubah guru kita di kubah itu menghilangi sidin ujar sidin baca ramen lawan orang nang
menggana pada kita. Nah, itu. Mamanya sih kata-kata sih, mamanya kita tuh alim di kampung. Wih, Pak alimnya udah beretaan sakampungan nih berguru. Karena kita alim, ya mungkin murid kita tuh paling yang alim tuh 100-200. Kita sudah paharapnya itu di kampung. Coba banding ulang lawan orang, oh diulang banyak lagi ribuan. Nah ini mananding kita, jangan mananding lawan yang dikit pada kita, tanding nah jadi supaya tahu tuh oh kita belum apa-apanya lagi. Dari kisah Kalimantan Karangan di Martapura itu yang paling banyak murid dan guru Husin Katri hibak anu jokong sungai ini, jokong kapal ini datang di mana-mana belajar. Hibak itu guru-guru lain itu banyak tapi banyak lagi. Nah ini zaman guru Sapuko, guru Wildan banyak, guru Kubah banyak, guru Supiandor juga banyak, tapi guru Sapuko banyak lagi. Majelis kita di sini kan guru Kulor banyak, Sapuko banyak lagi. Nah kayak gitu. Di sini nasihati kita supaya jangan sombong lawan ilmu, banyak bisi murid, pandang nang banyak lagi. Itu juga masalah dunia. Oh kita jangan hebat merasa sugi, orang sugi lagi. Nah, lanjut dan masih banyak lagi perkataan ulama-ulama salaf dan kholaf. Ulama salaf itu ujar ulama apa sebelum 500 tahun ada kholaf itu ibah 500 tahun. Ya, sudah hijrah. Jadi kita ini dibilang ulama kholaf banyak. Tentang pujian serta dorongan untuk bersangka baik terhadap sesama. Sekadar ini kiranya sudah cukup bagi orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama batin yang telah sepakat bahwa seseorang tidak akan sampai kepada maqam husnudzan kecuali orang yang tersebut telah Allah taala sucikan batinnya dari sifat-sifat tercela, baik dengan nadrah kekuatan pandangan batin seseorang guru ataupun dengan dirawat dan diriyadhah dilatih sampai ingin berbuat keji itu tidak pernah terlintas lagi di hatinya. Oh jadi ini mahajat akan luar biasa perjuangan latihan riyadhah hati ditambah pulang dapat pendidikan secara rohani oleh gurunya. Dia adapun orang yang masih Allah Subhanahu wa taala kita beri para ulama batin telah sepakat